Kalian tahu nggak sih? Ada satu orang di kantor yang bener-bener bikin gue gregetan setengah mati. Dia tuh ya, tiap kali ada rapat, pasti ada aja ulahnya yang bikin gue pengen jedotin kepala ke meja. Bayangin aja, pas lagi serius-seriusnya presentasi, dia malah asik main pensil, diputar-putar sambil siul-siul kecil. Padahal ini rapat sama klien penting. Ya ampun, rasanya pengen gue lempar itu pensil keluar jendela. Belum lagi kebiasaan dia yang suka nyeletuk random di tengah diskusi. Waktu itu gue lagi jelasin konsep kampanye yang udah gue siapin seminggu, dia tiba-tiba nyeletuk, tau gak, awan hari ini bentuknya kayak donat. Serius deh, hubungannya apa coba? Dan yang paling bikin gue gedet, dia tuh punya kebiasaan ngerjain gue dengan hal-hal receh. Kayak misalnya, sengaja nuker posisi sticky notes di meja gue, atau diam-diam ganti wallpaper laptop gue jadi foto-foto meme random. Pernah juga dia sembunyi di balik pintu cuma buat ngagetin gue pas gue masuk ruangan. Tapi yang bikin gue bingung, kenapa ya? Pas dia cuti seminggu kemarin, kantor rasanya sepi banget. Kayak ada yang kurang gitu. Gue bahkan kangen sama celotehan randomnya pas rapat. Aneh kan? Waktu dia balik dari cuti, dia bawain go kopi favorit gue. Katanya, pasti lo kangen kan sama orang yang suka bikin lo kesel ini? Dan, ya, sebel sih. Tapi gue nggak bisa bohong kalau gue emang kangen. Kadang gue mikir, mungkin dia tuh kayak bumbu di masakan. Nyebelin, tapi justru bikin hidup lebih berwarna. Tanpa dia, kantor kerasa hambar. Kayak sayur tanpa garam atau kopi tanpa gula. Dan yang lebih aneh lagi, gue mulai nyadar kalau tingkah nyelenahnya itu sebenarnya sering bikin suasana kantor jadi lebih hidup. Pas meeting yang super tegang, celetukan randomnya kadang malah bikin semua orang ketawa dan lebih rileks. Bahkan sekarang, gue kadang suka nungguin dia mau ngapain lagi, mau bikin ulah apa lagi. Kayak ada hiburan tersendiri gitu. Aneh ya, orang yang tadinya bikin kita kesel setengah mati, malah jadi orang yang bikin kita kangen kalau nggak ada. Mungkin ini yang namanya love-hate relationship ya? Atau jangan-jangan, sudahlah, yang pasti, kadang orang yang bikin kita sebel itu justru yang paling bikin hidup kita lebih berwarna. Tahu nggak sih? Kadang gue suka bingung sama kelakuan dia. Pas lagi bete atau butuh bantuan, tiba-tiba dia muncul. Kayak punya radar gitu, padahal gue nggak cerita ke siapa-siapa. Tapi entah gimana dia bisa tahu. Inget banget waktu itu gue lagi stop ngerjain tugas kuliah. Udah malam, perpus udah tutup, dan gue bener-bener blank. Gak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba HP gue bunyi, ada chat dari dia. Udah kelar tugasnya, katanya santai. Gue cuma beos pakai stiker nangis. Gak lama dia kirim file referensi yang super membantu. Padahal dia pura-pura nanya doang. Tapi ujung-ujungnya nyelamatin gue. Atau waktu gue kehujanan pulang dari kampus. Gak bawa payung, gak ada ojol. Busway penuh. Gue cuma bisa berteduh di halte sambil meratapi nasib. Tahu-tahu dia lewat motor, sok-sokin kaget gitu. Lah, ngapain di sini? Padahal ini bukan rute dia pulang. Akhirnya, dengan gaya sok coolnya, dia nawarin buat nganterin gue pulang. Yang bikin gemes tuh, dia selalu punya cara sendiri buat bantuin gue. Gak pernah terang-terangan, selalu ada aja alasannya. Gue kebetulan lewat atau file itu gue dapet dari temen, sekalian aja gue forward. Padahal gue tahu, dia sengaja nyari cara buat bantu. Pernah juga waktu gue sakit, dia tiba-tiba nongol di depan kosan. Bawa bubur, obat, sama vitamin. Alasan dia, tadi gue lihat story lo, kayaknya lo sakit dah. Kebetulan gue abis dari apotik, sekalian aja mampir. Padahal gue nggak upload story apa-apa. Dan apotik, yang bener aja, rumah dia kan jauh banget dari kosan gue. Yang bikin gue makin bingung, dia selalu tahu kapan gue butuh bantuan. Kayak punya sixth sense gitu, pas gue lagi down, dia selalu punya cara buat bikin mood gue naik lagi. Kadang cuma lewat chat receh, kadang tiba-tiba ngajakin makan, atau kadang cuma ngirim meme yang bikin ketawa. Sebel sih sebenarnya sama sikap dia yang sok-sokan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, justru itu yang bikin dia spesial. Dia care, tapi nggak mau kelihatan care. Dia perhatian,
tapi dibungkus pakai sikap cuek. Kayak superhero yang gak mau identitasnya ketahuan. Dan yang paling bikin gue kagum, dia konsisten. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu ada di saat gue butuh. Mungkin itu juga yang bikin gue. Sudahlah. Akhir-akhir ini gue ngerasa ada yang aneh. Biasanya tiap hari tuh gue kesel banget sama dia. Mulai dari cara dia ngomong yang suka bikin gue gedet, sampai kebiasaan dia yang suka iseng gangguin gue. Tapi entah kenapa, pas kemarin dia nggak masuk sehari aja, rasanya tuh sepi banget. Kayak ada yang kurang gitu, padahal biasanya gue pengen banget dia nggak ada biar gue bisa tenang. Giliran beneran nggak ada, malah gue yang nggak tenang. Aneh ya, gue jadi kepikiran terus. Biasanya jam segini dia udah mulai gangguin gue. Mulai dari nyolek-nyolek pas lagi serius kerja, sampai ngeledek gue pakai nickname yang dia bikin sendiri. Sebel sih. Tapi kok sekarang malah kangen ya sama momen-momen itu? Gue sempat ke teman gue tentang ini. Dia malah ketawa. Katanya, lu kena karma kali. Udah berapa lama sih lu ngomel-ngomel soal dia tiap hari? Sekarang malah kangen. Duh, bener juga sih. Gue jadi mikir ulang. Mungkin selama ini gue terlalu fokus sama hal-hal yang bikin kesel aja. Padahal kalau dipikir-pikir, dia tuh sebenarnya perhatian banget sama gue. Ingat nggak waktu gue sakit? Dia yang pertama kali nanyain kabar, bahkan sampai rela nganterin bubur ke rumah. Atau pas gue lagi down banget gara-gara kerjaan, dia yang selalu bikin suasana jadi lebih ceria dengan leluconnya yang receh. Lucunya, sekarang gue malah senyum-senyum sendiri kalau inget tingkah nyebelinnya dia. Kayak pas dia suka ngagetin gue dari belakang, atau pas dia dengan pedihnya nyanyi keras-keras padahal suaranya pas-pasan. Dulu gue kesel setengah mati, sekarang malah ngerasa itu semua lucu. Gue jadi sadar, mungkin dia tuh kayak bumbu di masakan ya. Kadang bikin kesel karena kebanyakan, tapi kalau nggak ada sama sekali malah hambar. Dan yang bikin gue lebih bingung lagi, kenapa sekarang gue jadi lebih sering merhatiin dia? Mulai dari cara dia ketawa yang khas banget, sampai kebiasaan dia yang suka mainin pulpen pas lagi mikir. Teman-teman gue udah pada mulai godain sih. Katanya, Cie yang tadinya benci sekarang malah kangen. Gue cuma bisa ketawa garing sambil bilang apaan sih? Tapi emang bener sih. Perasaan ini bikin gue bingung sendiri. Yang paling bikin gue kaget, ternyata gue udah mulai nunggu-nunggu dia balik. Pengen dengar cerita-cerita randomnya, pengen lihat senyumnya yang bikin kesal itu, bahkan pengen dengar ledekannya yang nyebelin itu. Guys, menurut kalian gimana nih? Normal enggak sih kalau gue yang tadinya kesel banget sama dia, sekarang malah kangen? Atau jangan-jangan, sudahlah, gue masih belum siap mikir ke sana. Anyway, makasih ya udah dengerin curhatan random gue hari ini. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama, share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama. See you di video selanjutnya.